Stres dan individu adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantai oleh perbedaan-perbedaan individual dan proses psikologi. Akibat dari setiap tindakan lingkungan, situasi, atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologi, fisik, dan fisik berlebihan kepada seseorang. Stres dan kerja sebuah model. Jadi penyebab stres di tempat kerja ada 4 kategori model. Yang pertama adalah stresor lingkungan fisik, yang kedua stresor individual, yang ketiga stresor kelompok, dan yang keempat adalah stresor organisasional. Jadi yang pertama tadi ada stresor lingkungan fisik. Penyebab stres yang bersifat lingkungan fisik sering disebut kerah biru karena mereka merupakan masalah di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Yang kedua ada stresor individual. Di dalam stres individual, seorang individu merasakan konflik peran ketika memenuhi satu deretan harapan tentang pekerjaan dengan memenuhi kepada deretan harapan lainnya. Sebagai contoh, adanya tekanan untuk bergaul dengan baik bersama orang-orang yang Anda sangat tidak cocok dengan mereka. Yang ketiga adalah stresor kelompok. Karakteristik kelompok dapat menjadi stresor yang kuat bagi beberapa individu. Ilmuwan perilaku telah menganggap bahwa memperbaiki hubungan yang baik di antara anggota suatu kelompok kerja merupakan faktor utama dalam kehidupan yang baik. Yang terakhir adalah stresor organisasional. Mengidentifikasi stresor mana yang paling penting adalah menjadi frustasi oleh penundaan yang sering digabungkan dengan pengambilan keputusan yang partisipatif. Perbedaan individual. Perbedaan individual itu ada 3. Yang pertama, stresor peristiwa kehidupan. Yang kedua, pola perilaku tipe A. Yang ketiga, metode penilaian tipe A. Konsekuensi dari stres: 1. Akibat stres yang paling mahal. 2. Burnout atau Organisasi untuk mengelola stres. Langkah paling pertama dalam setiap program untuk mengelola stres agar tetap dalam batasan-batasan yang dapat diterima adalah pengakuan bahwa masalah tersebut memang ada. Bagian ini memberikan contoh-contoh dari program organisasi. Pendekatan individual untuk mengendalikan stres muncul dengan keanekaragaman yang luas, yaitu yang pertama latihan, yang kedua relaksasi, yang ketiga humor, yang keempat umpan balik bio atau biofeedback. Menurut Charles de Spielberger dalam buku Ilandoyo tahun 2001 halaman 63 menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari diri seseorang. Faktor penyebab stres. Menurut Robin, penyebab stres ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor individu, dan yang ketiga faktor organisasi. Yang pertama tadi ada faktor lingkungan. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan, yaitu perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi, kedua ketidakpastian politik, dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor organisasi. Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Misalnya tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas, beban kerja yang berlebihan, serta bos yang menuntut dan tidak peka, kemudian rekan kerja yang tidak menyenangkan. Faktor yang terakhir adalah faktor individu.
Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan, terutama faktor-faktor persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik pribadi bawaan. Gejala stres di tempat kerja yang sering terjadi meliputi 1. Kepuasan kerja rendah. 2. Kerja yang menurun. 3. Semangat dan energi yang hilang. 4. Komunikasi tidak lancar. 5. Pengambilan keputusan jelek. Apabila dalam kelima hal ini sudah terjadi dalam suatu pekerjaan kita, maka tidak akan terjadi hasil pekerjaan yang baik, dan komunikasi kita terhadap teman atau rekan kerja kita juga akan tidak baik. Dampak stres kerja menurut Rice 1999. Pada umumnya, stres kerja lebih banyak merugikan diri karyawan maupun perusahaan. Pada diri karyawan, konsekuensi tersebut dapat berupa menurunnya gairah kerja, kecemasan yang tinggi, frustasi, dan sebagainya. Misalnya saja, untuk berangkat bekerja kita pasti selalu akan malas-malasan. Dan untuk melakukan suatu pekerjaan, pasti juga kita akan menjadi lebih malas lagi. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya atau manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau sebuah respon. Ada 2 pendekatan dalam manajemen stres, yaitu yang pertama, pendekatan individual, yang kedua, pendekatan organisasional. Tingkatan stres. Stres dibagi menjadi 5 tingkatan, dari yang ringan hingga parah. 1. Tingkat pertama, 2. Tingkat kedua, 3. Tingkat ketiga, 4. Tingkat keempat, 5. Tingkat kelima.